Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teresa Ratnapuri. Saya mahasiswa semester 2 Prodi S1 Keperawatan Distikes Bataraguru Soraka yang bertempat di Jalan Pahlawan nomor 5, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan. Di sini saya akan memperhatikan tentang pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik adalah proses medis yang harus dijalani saat diagnosis penyakit. Hasilnya dicatat dalam rekam medis yang digunakan untuk menegakkan diagnosa dan merencanakan perawatan lanjutan. Pemeriksaan fisik akan dilakukan secara sistematis mulai dari kepala hingga kaki, head to toe, yang dilakukan dengan 4 cara, yaitu inspeksi, palpasi, auskultasi, dan perkusi. Inspeksi adalah tahapan yang bertujuan melihat bagian tubuh dan menentukan apakah seseorang mengalami kondisi tubuh normal atau abnormal. Inspeksi dilakukan secara langsung seperti penglihatan, pendengaran, penciuman. Selanjutnya ada palpasi. Palpasi adalah pemeriksaan fisik lanjutan dengan menyentuh tubuh dan dilakukan bersamaan dengan inspeksi. Palpasi dilakukan hanya mengandalkan telapak tangan, jari, dan ujung jari. Selanjutnya ada auskultasi, yaitu proses mendengarkan suara yang dihasilkan tubuh untuk membedakan suara normal dan abnormal menggunakan alat bantu stetoskop. Suara yang didengarkan berasal dari sistem kardiovaskuler, respirasi, dan gastrointestinal. Selanjutnya ada perkusi, bertujuan mengetahui bentuk, lokasi, dan struktur di bawah kulit. Perkusi dilakukan secara langsung dan tidak langsung. Sebelum melakukan tindakan kepada pasien, hendaknya kita mencuci tangan terlebih dahulu. Persiapan pengkajian meliputi pasien, ruangan, dan peralatan. Tahap awal pengkajian head to toe meliputi pemeriksaan kesehatan, wawancara kepada pasien, teknis, persiapan pengkajian, pendokumentasian riwayat kesehatan. Pengkajian terhadap riwayat kesehatan meliputi data biografi, pola sakit sehat, pola pemeliharaan kesehatan, pola hubungan kekerabatan, ringkasan data riwayat kesehatan. Tujuannya untuk mengetahui kondisi kulit, rambut, dan kuku. Lakukan inspeksi pada kulit lengan, tangan, jari tangan dan kuku, serta kaki dan kuku kaki, dan juga kulit rambut dan rambut. Palpasi kulit untuk mengetahui suhu kulit, tekstur, mobilitas, dan adanya lesi. Palpasi kuku dan catat mengenai warna, bentuk, dan tidak ada kenormalan. Cek kapilari. Palpasi rambut pada kulit dan perhatikan jumlah, distribusi, dan tekstur rambut. Pengkajian terhadap kepala dan leher meliputi kepala,
Pertama kali yang harus dilakukan adalah mengatur posisi pasien, kemudian lakukan inspeksi dengan cara memperhatikan kesimetrisan muka, tengkorak, warna, dan distribusi rambut. Distribusi rambut sangat beragam pada setiap orang dan kulit normalnya tidak mengalami peradangan, tumor, bekas luka, atau sikatri. Dilanjutkan dengan palpasi untuk mengetahui keadaan rambut, massa, pembengkakan, nyeri, keadaan tengkorak, dan kulit kepala. Pengkajian mata adalah untuk mengetahui bentuk dan fungsi mata. Pada proses inspeksi mata, yang harus diamati adalah bola mata, kelopak mata, sklera, dan pupil. Amati bola mata terhadap adanya protusis, gerakan mata, medan penglihatan, dan pesus. Amati konjungtiva, sklera, pasien diminta melirik ke atas. Amati warna iris, ukuran, serta bentuk pupil. Lanjutkan dengan mengevaluasi reaksi pupil mata pada cahaya. Kemudian lakukan inspeksi gerakan mata untuk mengetahui apakah kedua mata bergerak secara spontan. Apakah kedua mata memandang lurus ke depan atau salah satu mengalami deviasi, dan apakah 6 otot mata berfungsi secara normal. Selanjutnya melakukan inspeksi medan penglihatan dan dilanjutkan dengan pemeriksaan ketajaman penglihatan atau visus. Pemeriksaan visus biasa dilakukan menggunakan kartu atau snelle. Palpasi bertujuan untuk mengetahui tekanan bola mata dan adanya nyeri tekan setelah pengkajian mata dilaksanakan. Pemeriksaan dilanjutkan pada telinga yang merupakan alat pendengar dan penjaga keseimbangan tubuh. Ses inspeksi dan palpasi dimulai dari pemeriksaan bagian luar telinga. Periksalah bagian pina terhadap ukuran, bentuk, warna, lesi, dan keberadaan massa. Kemudian lanjutkan pengkajian palpasi kartilago telinga luar secara sistematis, yaitu jaringan lunak, kemudian jaringan keras, dan catat bila ada nyeri. Tekan bagian telagus dan tekan pula tulang telinga di bawah daun telinga. Bandingkan telinga kiri dan kanan. Bila diperlukan, lanjutkan pengkajian telinga bagian dalam. Amati pintu masuk lubang telinga dan perhatikan ada tidak peradangan, perdarahan, dan kotoran dengan cara menarik daun telinga ke arah belakang. Pemeriksaan pendengaran pasien untuk mengetahui fungsi telinga. Suara sederhana pemeriksaan ini dapat menggunakan suara arloji. Secara normal, suara arloji masih terdengar dalam jarak 30 cm. Pemeriksaan lebih lanjut dapat menggunakan karputala atau tensiometri. Pasien diminta memberi kode ketika getaran hilang dan memberi kode ketika getaran masih terdengar. Pasien ditanya apakah getaran kiri dan kanan sama. Pasien diminta memberi kode ketika tidak mendengar getaran, lalu pindahkan ke telinga pemeriksa. Tujuan pengkajian hidung untuk mengetahui keadaan bentuk dan fungsi hidung. Hidung yang dimulai dari bagian luar melalui sinus-sinus. Pengamatan hidung dari sisi depan, samping, dan atas. Perhatikan bentuk tulang hidung dan posisi tersebut. Pasien dipersiapkan dalam posisi duduk jika memungkinkan. Uji indera penciuman dengan memberikan
sentra normalnya pada kelenjar tiroid tidak dapat terlihat kecuali pada orang yang sangat kurus. Palpasi leher dilakukan untuk mengetahui keadaan lokasi kelenjar tiroid dan kelenjar trakea. Palpasi kelenjar tiroid dilakukan untuk mengetahui adanya perbesaran tiroid atau gondok yang biasa disebabkan kekurangan garam beryodium. Lakukan palpasi secara sistematis dan bedakan menurut lokasi, batasan, ukuran, bentuk, dan nyeri tekan pada setiap kelompok kelenjar limfe yang terdiri dari submaksimalitas di tengah-tengah antara kudus dan ujung mandibula, submental pada garis tengah beberapa sentimeter dari belakang ujung mandibula. Antifleksi dengan rotasi normal 45 derajat, dorfleksi dengan normal 60 derajat rotasi ke kiri dan ke kanan masing-masing 70 meter. Alfleksi ke kiri dan ke kanan normalnya 40 derajat. Pengkajian dada dan paru-paru meliputi inspeksi, palpasi, perkusi, auskultasi. Langkah kerja auskultasi: pertama, duduk menghadap pasien, meminta pasien bernafas secara normal dan memulailah alkulturasi dengan meletakkan stetoskop pada trakea. Dengar bunyi nafas secara teliti, kemudian lanjutkan auskultasi dengan searah seperti pada fise. Palpasi dada untuk mengkaji keadaan kulit pada dinding dada, nyeri tekan, meriksa peradangan kesimpulan. Lakukan palpasi untuk mengetahui ekspansi paru-paru dengan meletakkan kedua telapak tangan secara mendatar pada dinding dada depan. Meminta pasien menarik nafas. Rasakan gerakan bagian dada atau bandingkan sisi kanan dan kiri. Kemudian letakkan tangan pada sisi dada pasien. Rasakan ekspansi dada dan vibrasi. Pasien diminta mengucapkan 6-6, bandingkan kedua sisi kanan dan kiri. Lakukan hal yang sama pada punggung pasien. Pengkajian perut meliputi inspeksi, auskultasi, palpasi, perkusi, pengkajian tingkat mahir. Hangatkan stetoskop bagian diafragma dengan tangan. Tentukan bagian stetoskop yang akan digunakan, bagian diafragma untuk mendengar usus dan bagian bel untuk mendengar suara pembuluh darah. Letakkan diafragma stetoskop dengan tekanan ringan pada area 4 kuadran. Memulai perkusi dari kuadran kanan atas, kemudian bergerak searah jarum jam dari perspektif pasien. Perhatikan reaksi pasien. Palpasi ringan dilakukan dengan cara meletakkan telapak tangan pada pasien dengan jemari paralel pada perut. Palpasi dalam dilakukan pada area 4 kuadran perut pada area sensitif. Dikerjakan paling akhir. Pengkajian sistem muskuloskeletal. Pengkajian sistem kesehatan meliputi otot, tulang, dan persendi. Lakukan inspeksi mengenai otot, bandingkan satu sisi dengan sisi yang lainnya, serta amati keberadaan atrofin maupun hitrofin. Lakukan palpasi dengan otot secara istirahat untuk mengetahui tonus otot. Lakukan palpasi otot pada saat pasien bergerak secara aktif dan pasif untuk mengetahui adanya kelemahan atau flasiditas. Kontraksi tiba-tiba secara involuntar atau spasiditas, kehalusan gerakan, uji kekuatan otot dengan cara meminta pasien menarik atau mendorong tangan pemeriksa dan bandingkan kekuatan otot anggota gerak kanan dan anggota gerak kiri. Flasiditas diuji dengan cara memberikan tubulus dan mengamati respon yang timbul. Pengujian NSR dilakukan dengan cara memberikan pukulan cepat dengan refleks Namer pada